Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Komen React. Boom. Oke guys, so baru-baru nih cukup viral di TikTok ya tentang Aisar Khalid apabila dia datang ke Bali untuk memberikan bantuan, tetapi dia dihalau oleh oknum-oknum Bali. Aku tidak tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya di sana. Mungkin ada tersalahpahaman yang tengah berlaku. Cuma aku telah menyediakan beberapa video nih untuk kita saksikan dan aku akan berikan pandangan aku dan komen aku di dalam video tersebut. Tapi di sini kalau kita pikirkan secara logika, apabila orang memberikan bantuan, kenapa perlu dihalau? Itu dia punya secara logika lah. Tapi apapun kita masuk dulu ke video tuh, kita nampak dulu penjelasan orang-orang yang tengah buat video tuh. Stay tune. Siap, terima kasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersih ini tuh masyarakat itu. Bukan gitu, orang lagi bersih-bersih. Siap bang, terima kasih. Ya halau kesian. Bikin macet kamu sini. Gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Uish, siapa marah-marah tuh? Pergi. Enggak ada hormat memang. Enggak bersyukur memang. Untuk kesian Aisar Khalid. Eksis sini. Siap. Allahu Akbar. Oh, ini bantuan yang dikirimkannya. Delapan 80 biji kasur. Woi, banyaknya. Satu aja. Halo. Oke, jadi aku udah nampak komen di sini. Kenapa perlu buat konten kalau memberikan bantuan? Oke, ini aku kasih perkara simple tuh guys ya. Kau kerja sebagai content creator. Kerja nih sebagai content creator. Kau kena faham konsep content creator di situ. Content creator, okey, pembuat konten. Jadi dia datang, Aisar datang ke Bali memberikan bantuan. Tidak salah untuk dia membuat konten. Disebabkan apa? Itu kerjanya dan duit daripada konten tu dibalikkan juga kepada orang-orang yang menonton tu. Jadi di situ adakah salahnya? Adakah salahnya? Kalau orang yang berpikiran cetek, orang yang berpikiran begini siap pikirannya, dia akan cakap itu salah guys. Tapi ini content creator, ini bidang content creator. Kita bukan di tahun 80-an, kita bukan di tahun 90-an lagi yang perlu bagi-bagi bagi-bagi bantuan, tidak perlu pamer-pamerkan. Nanti kalau Aisar dak buat begini, kena kecam lagi dia. Bilang kenapa tidak antar bantuan kalau diantar diam-diam. Aku tak tahu dengan manusia zaman sekarang guys ya. Manusia zaman sekarang nih kan ada puas hati. Pelik guys. Oh iya ke, ya Allah. Ketua terhentian dari sini. Tengok betapa bersyukurnya orang yang menerima bantuan. Orang boleh pula kecam. What the Assalamualaikum. fuck? Oke, sama-sama. Biar aku obatin. Bismillah. Semangat ya. Terima kasih. Tengok betapa ramainya orang yang dibagi bantuan tuh guys. Orang bukan dikasih kak. Tunggu bersandar sebentar. Santai kan? Tuh. Selamatkan baik hati. Ini. Tak selalu lama. Tengok kan. Ini ke orang yang kamu mau kecam guys. Orang sudah bagi bantuan begini, ini ke orang mau kecam guys ya. Aku tak paham lah tentang apa yang orang-orang oknum-oknum tuh pikir kalau orang bagi bantuan. Kenapa perlu di kamera? Kenapa perlu dikontenin? Iyalah sebab dia content creator. Jadi beda kau duduk di rumah main telepon mengecam-ngecam orang, tak ada buat apa-apa, bodoh-bodoh, beleng-beleng. Pegang biji gini, tengok telepon. What the fuck? Tahu mengomen-ngomen orang ya. Sebelum tidur pakai ini aja. Tengok ada tilam sudah. Oh, enak juga dah. Santai sudah kan? Enak sekali dia bilang. Orang yang mengomen-ngomen tuh kenapa perlu bagi-bagi pakai kamera? Ada buat konten. Kau ada jasamu kan untuk orang-orang lain?
Sepatutnya raikanlah orang yang datang membantu, bukan dihalaunya. Lagipun bantuan yang dibuat tu bukannya ambil masa yang lama pun. Tapi apa yang pastilah, yang marah tu seorang dua je. Majoriti warga Indonesia hargai dengan apa yang saudara Aisyah ni buat. Tapi Aisyah pun tak rugi apa pun bila ada orang marah, halau dia macam ni, macam yang kes berlaku dekat stadium bola. Sebab ini semua orang kata free marketing tau. Apapun dari satu sudut yang lain, saya nasihatkan kepada saudara Aisyah, kembalilah ke Malaysia dan salurkanlah bantuan-bantuan tersebut kepada rakyat Malaysia yang masih ramai lagi yang susah. Dan sekarang ni kita ada kes banjir dekat Kelantan, dekat Sabah. Salurkanlah bantuan dah kepada mereka. Sepatutnya Tapi betul lah, itu si Aisyah kali tu antar bantuan tu bukan lama pun, sekejap sya kan. Gitu. Tapi orang-orang tu apa, orang-orang tu bukan orang-orang lah, bukan semua pun, oknum-oknum lah. Biasa oknum-oknum yang tidak otak ni, biasalah ada orang komen-komen sembarangan. Jangan pula aku nampak orang salahkan komen-komen ni, semua salahkan Bali, tidak kira orang tu daripada Malaysia kah, tidak kira orang tu daripada Indonesia kan. Bukan salah orang Bali guys ya, itu salah oknum-oknum yang berada di Bali, yang maksudnya orang, bukan orang keseluruhan. Ini oknum-oknum hanya beberapa sahaja. Okey, tapi betul lah cakap abang abang Tokip ni tadi. Kalau boleh Aisyah balik lah juga ke Malaysia, hantar bantuan tu di Malaysia juga. Sebab baru-baru Kelantan dengan Sabah tempatku dilanda banjir guys ya. Aku tak dapat buat konten gara-gara tiang elektrik tu, pencawang utama tu runtuh guys ya. Tapi aku mau berterima kasih kepada SASB yang yang buat karan di Malaysia ni, di Sabah ni. Mereka dapat membuat tu sekejap syaklah. Okey, tapi ada je mereka punya anggota yang meninggal dunia semasa banjir yang terjadi di Sabah ni, semasa orang mau pergi buat elektrik tu. Kan memang perjuangan lah, satu perjuangan lah. Intinya begini, niat baiknya memang bagus, tapi ada baiknya lagi kalau niat baik tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu sama pecalang-pecalang yang ada di daerah situ. Pecalang siapa? Apa guys? Enggak tahu mana orangnya, ketua ya bentar. Cakap lah. Mana agak? Tadi mereka sudah kirim list ya bang? Sudah ada kirim list, nanti kalau untuk buat konten abang bisa bagi yang paling pinggir-pinggir ini dulu. Basnas. Jadi yang pinggir-pinggir ini memang teruk sekali. Jadi kalau abang nak bawa barang. Jadi abang ni ketua ya? Iya. Abang yang bawa? Rumah-rumahnya abang tahu? Ini bang, tahu bang, ini teruk banget ini. Jadi gimana bawa tim ni kasurnya? Memang harus buat satu-satu lah. Ya nanti abang ini ntar kita bawain ke abang. Ayolah jom. Siapa? Tapi ntar dulu nih. Mana teman-teman abang? Bantu-bantu Ini ketua Basarnas bang mau minta apa? Formalitas Serah terima aja. Maksudnya apa tuh? Tak paham. Gimana ya bahasanya kan? Formalitas apa? Untuk formalitas. Apa formalitas? Untuk barang, bukti serah terima barang aja, nanti Bang Aisyah yang langsung turun. Basnas memperbolehkan untuk turun langsung ke lokasi. Gimana? Iya, Cuma foto aja. Iya mas. Oh, foto. Sampel Di mana? Di mana? Oh, itu maksudnya. Sama kasur satu pak. Iya. Ini kasur nih? Ya kasur satu. Sini bang. Sini. Mantap pula baju Aisyah kali ni. Tungtung sahur lah pula. Samping-samping aja, kasih nampak, biar nampak. Ini aja kata orang yang sudah dicatat namanya itu enak. Iya sudah pak, sudah dicatat, sudah dicatat. Mana orang? Sudah atas. Parah fotoin sini pak. Ibu Allah. Ya dah. Oke, jom sini bro. Iya, sini aja. Bagi nama. Gimana? Bagus. Ya, bagus. Thank you bang. Ayo, Jadi ya. hati-hati bang. Bukti. Thank you, bang. Allah. Aisyah disambut hangat oleh Basnas. Ya. Relawan Basnas, semoga kalian semua dimurahkan rezeki. Semoga kamu. Basnas nih guys, apa kalau di sana ya Basnas nih ibarat macam mana ya? Sukarela lah datang ke sana untuk membantu, begitu kah maksudnya? Semua diberikan pahala yang besar, oke? Dunia akhirat berjaya. Yes. Atau Basnas nih daripada pemerintah juga? Ayo selfie pak, Ayo tim ni, di mana taruh ni? Apa? Ditaruh di mana ni? Ini kan ada banyak dan ada beberapa posko di sini. Jadi? Di sini Posko. diturunkan. Bagi. Tengok banyak bantuan diberikan tu. Allah Akbar.
Ini lagi kamu kecam orang yang bagi bantuan. Pala kakek yang oknum-oknum tuh. Pampers pernah ada dibagi ya. Maaf ya bang, saya cuma mau meluruskan kemarin itu Bang Aisar mau menyalurkan ke posko. Posko itu apa guys? Barang datang warga sudah berdatangan untuk inisiatif ambil sendiri dan bantuan kasur pun benar-benar 80 pieces, tapi dengan terlalu ributnya warga untuk ambil sendiri jadi ricu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bisa bilang seperti itu karena yang antar kasur itu suami saya dan saya ikut dan saya tahu kronologinya yang sebenar bukan seperti itu. Dan kenapa banyak ramainya di jalan bikin macet karena anak-anak ikut keliling, jadi sama abang yang diajak keliling untuk menyenangkan hati anak-anak itu yang sebenarnya cuma pak supirnya salah masuk karena di depan ada lubang yang tidak bisa dilewati. Maaf ya, saya cuma meluruskan karena saya sendiri tahu. Oh, oke, paham. Intinya begini, niat baiknya memang bagus, tapi ada baiknya lagi kalau niat baik tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu sama pecalang-pecalang yang ada di daerah situ. Aisar membantu warga di Bali, tapi malah diusir di Bali. Jangan kamu eksis sini. Siap. Terima kasih bang. Apa maksudnya jangan kamu eksis di sini? Menimbulkan pro dan kontra. Ada hormat memang. Tidak bersyukur memang. Pertama, Syukur aku memang, tidak mau ya. memojokkan pihak dari Bang Aisar. Yang kedua, aku tidak membenarkan cara Bapak itu menegur Bang Aisar. Pertama, aku mau berterima kasih dulu sama Bang Aisar. Sudah baik mau menyalurkan berkat, membantu warga Bali yang terkena musibah. Tapi Bang, kalau dari aku pribadi, Bapak itu marah karena dia lagi melakukan proses gotong royong. Dia lagi melakukan proses pembersihan di mana Abang menimbulkan crowd, menimbulkan keramaian sehingga proses gotong royong itu tidak berjalan dengan lancar. Jalanan jadi macet. Konten tidak ada salahnya ngonten. Aku juga seorang konten kreator, mencari momentum, entah bencana alam, orang yang membutuhkan bantuan, orang miskin yang bisa dibantu pasti dibantu. Cuma Bang, ngonten di situasi yang tidak tepat dan kontennya terus-menerus. Jadi kan kesannya kayak memanfaatkan keadaan, di mana orang-orang juga pasti berpikir bahwa di mana ada kejadian, di mana ada musibah, pasti di situ Abang mau cari nama. Karena banyak banget yang menggiring opini. Orang Bali cuma tunduk sama warga Eropa, orang Bali munafik, orang Bali itu tunduknya cuma sama bule. Di Bali ada puja mandala, di mana ada gereja, ada pura, ada musola. Kalian Idul Fitri, pecalang bantu jagain parkiran. Sebelahnya musola. Kalian Jumatan parkir di gereja boleh. Kita Natal, kita parkir di lahan musola boleh. Indah toleransi. Tapi kenapa kalian orang-orang di luar bilang Bali kayak gini, Bali kayak gitu? Ini terus terang ya, aku marah banget. Bali dibilang munafik lah, Bali dibilang tunduk sama orang asing lah. Pasti ada hal yang tidak benar. Makanya Bapak itu bisa mengeluarkan statement kayak gitu. Kalau misalkan ada yang menusuk ke hati, tolong dibuang. Terima kasih. Aisar membantu warga di Bali, tapi malah diusir di Bali. Tapi kalau daripada sudut pandangan aku pula, oke, yang Aisar datang bagi bantuan itu betul guys, itu betul. Tapi itu benda biasa apabila Aisar datang ke sana, lepas tu orang ramai datang terus mau ambil bantuan tu berebut. Itu bagi aku benda biasa lah. Kan, lepas Aisar bukan Aisar lama pun di sana untuk bagi bantuan tu. Nanti selepas dapat bantuan tu boleh sudah bersih-bersih kan. Ini daripada sudut pandangan aku lah pula. Aku tak tahu lagi pada pandangan kamu pula. Perkara tidak diduga berlaku kepada pesohor media sosial Aisar Khalid apabila dia diusir masuk berita guys ya. Ketika dia berkunjung ke Pulau Bali Indonesia bagi menyambut masuk berita. Aisar membantu. Perkara Pergi. Tak boleh sini. Boleh lihat orang lagi gotong royong cepat kamu. Siap bang, maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Siap, Itu terima kasih, eksis tu bang. apa bagus? Kan itu orang lagi bersih-bersih itu masyarakat itu. Ya udah. Tapi Aisar punya hati nih bagus guys ya. Aisar punya hati nih bagus. Kalau aku waktu tu disuruh begitu, disuruh balik, sudah aku datang jauh-jauh mau bagi bantuan nih dengan ikhlas, dengan orang bilang yalah mau bagi bantuan. Lepas tu datang-datang kena begitu, memang balik aku. Aku bawa semua bantuan tu balik kita. Tak payah kita bantu orang-orang begini nih. Itu kalau aku punya aku punya pemikiran lah kan. Sebab kalau sudah kau datang jauh-jauh, lepas tu kau dihina pula begitu, memang lain macam lah guys ya. Memang lain macam lah. Tapi kalau mungkin daripada sudut pemandangan aku yang lain pula, aku akan bagi bantuan. Ini untuk kasih sakit hati dengan abang tu lah. Okay?
Ini untuk kasih sakit tengah hati dengan abang tuh. Kalau aku di posisi Aisar waktu itu, aku akan bagi bantuan kepada orang-orang di sekeliling tuh. Abang tuh aku tak bagi. Abang tuh aku tak bagi. Peduli dari situ. Kan? Nah, dia orang datang mau bagi bantuan, kau ambil lah tilam ke katil-katil tu, kau ambil baju ke apa-apa yang Aisar bagi. Kan? Lepas tu nanti mengemas-kemas lah. Aisar diusir di Bali gara-gara bantuin korban banjir. Jadi mereka maunya kayak, kalau mau bantu nggak usah direkam lah. Jadi nggak boleh gitu posting kebaikan. Bolehnya posting maksiat gitu ya. Maksiat banyak-banyak tuh, cewek-cewek seksi boleh posting. Betul. Masa nggak boleh posting kebaikan gimana? Maksudnya nggak semua orang Bali kayak gitu ya. Itu bapak-bapak bukan orang Bali, orang hutan. Tapi kayak aneh banget. Udah dibantuin ngelunjak gitu, ngerti nggak? Ini nyebelin banget. Ih, berantemin gua sama dia please. Aisar diusir di Bali gara-gara bantu. Hatilah yang bapak-bapak tu, dia ajak berhantam kau guys ya. Oh ini abang ya, ditunggu klarifikasi, minta maaf ya Pak. Gara-gara bapak berbicara kasar ke Aisar dan tidak punya etika dan sopan santun dalam menyampaikan sesuatu, banyak orang yang sakit hati Pak. Aisar itu idola kesayangan ibu-ibu Indonesia dan juga berdampak pada nama baik di Bali. Dicap Bali tidak baik cuma gara-gara mulut bapak, nanti orang takut pergi wisata ke Bali. Betul, ini gara-gara mulutnya sih nih. Aku nampak komen-komen orang di sini memang kena kecam Bali guys ya. Memang teruk lah kena. Ada Bali Ans lah, ada Bali Amal lah. Banyak lah guys ya, banyak guys ya. Gara-gara bapak nih Syak nih, aku tak tahu siapa dia nih. Itu bapak-bapak yang mengusir si Aisar itu ya, nggak punya hati, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya belah kasihan ya. Udah syukur itu si Aisar itu bantu, ya membantu, malah kau usir-usir ya gara-gara macet kau bilang. Ya namanya juga dia influencer, ya banyak lah orang yang pengen lihat dia. Dia pun nggak mau dikejar-kejar. Aku buktinya di depan mataku. Dia nggak mau dia itu dikejar-kejar. Dia pun capek itu. Agak lain ya bapak ini ya. Orang yang membantu loh Pak, kok dimarah-marahi, diusir. Udah syukur dia itu mau bantu kita di negara Indonesia ini ya. Jauh-jauh dia dari Kuala Lumpur, Malaysia sana buat bantu orang Indonesia ini yang susah. Kau usir-usir pula, usir-usir pula kau. Kalau aku di posisi Aisar itu, habis kok Pak. Geram aku lihatnya ya. Berarti kalau orang-orang jenis begini yang bagi komen memang mati, sakit guys kalau didengar. Sumpah gua kesian banget sama Aisar nih. Capek-capek datang, ngeluarin dana besar, beli itu, beli ini, demi apa? Demi membantu orang Bali. Tapi apa yang terjadi, nyampe ke sana diusir. Ya ampun, kesian. Kesian memang ini guys. emak-emak pasti banyak yang terluka nih. Aisar si kesayangan emak-emak diusir secara tidak hormat, dibentak-bentak lagi, diteriakin. Dalam kasus ini saya itu tidak membela yang ngusir ataupun si Aisarnya. Nah Aisar datang itu kan otomatis dia tuh kan influencer besar kan. Jadi ketika dia datang orang tuh ramai. Pertama orang tuh karena mau melihat Aisarnya, terus yang kedua orang tuh mau mengambil bantuan yang dikasihkan oleh Aisar. Nah itu kan otomatis ramai kan. Dan jalan itu jadi macet, penuh gitu, nggak berjalan. Sedangkan bapak-bapak ini marah karena dia tuh sedang gotong royong bersih-bersih gitu. Jadi truk-truk untuk pengangkut sampah tuh terhalang dong. Ya kan kerja udah capek-capek kan, tiba-tiba kayak gitu. Akhirnya dimarah, dibentak kok. Diteriakin. Ya kamu lihat sendiri lah videonya kan. Jadi kalau bertanya yang salah siapa, menurut saya ya nggak ada yang salah, semuanya punya plus minusnya. Ya Aisar datang ke situ untuk bantu-bantu, untuk membantu orang walaupun dia itu sambil direkam nggak apa-apa. Yang penting dia itu betul-betul membantu dan ketika dia dapat uang dari konten itu untuk digunakan untuk membantu lagi. Dan Aisar datang ke situ pun kemungkinan besar dia nggak tahu di situ ada kegiatan bersih-bersih seperti itu. Dan masalah bapaknya yang betak-betak yang ngusir Aisar tuh ya mungkin itu bawaan capek, letih kan. Jadi boleh jadi menyalahkan satu sama yang lain karena masing-masing mereka ini ada niat baik semua loh. Jadi bagaimana menurut kalian? Coba tulis. Tapi abang ini bagus lah, sejuk hati dengarkan dia cara dia bercakap. Tapi memang betul lah, mungkin ya bapak-bapak tuh sudah penat, pas tuh nampak ramai-ramai begitu. Itu daripada sudut positifnya lah, kalau daripada sudut negatifnya. Ini bapak-bapak nih memang mengajar nih, ya. Itu dari negatifnya, kalau positifnya macam abangnya lah. Aisar Khalid kena sound dekat Bali. Pergi. Tak boleh. Lagi Siap bang. Tengok tu, dia tengah tolong memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, tapi tiba-tiba kena sound, kena halau, kena marah dan segala. Maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Itu eksis apa juga betul?
Serius lah, respect lah juga. Pasal kena marah, masih dia beradab weh, masih dia cakap elok, masih letak tangan, masih minta Betul, maaf, masih minta cakap maaf elok, lagi. baik. Siap bang, terima kasih. Tapi betul lah, Aisar ni dia punya, dia masih sabar lagi guys ya dengan keadaan begitu. Wey, kalau orang lain, apa orang lain aku lah. Kalau aku begitu, kena bagian sudah tuh. Bukan mau cakap kita ni kuat, bukan mau cakap kita ni pemberani. Cuma kalau sudah begitu, macam mau mengajak bergaduh pula. Tengok komen ramai juga orang tertanya-tanya lah, weh, apa hal kau nak pergi tolong orang sebelah sana? Kat Malaysia ni pun banyak je banjir, banyak je, ramai je mangsa-mangsa banjir yang dekat tanah air sendiri tak nak tolong ke? Ke pasal kat sana lagi ramai orang, lagi banyak, lagi tinggi view bila buat konten? Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Aisar kena halau di Bali waktu memberikan bantuan banjir di Bali. Okey, daripada sudut pandangan aku ni adalah satu, kenapa orang-orang komen yang kenapa perlu beri bantuan membawa kamera untuk tunjukkan mereka tu berikan bantuan. Okey, satu adalah Aisar tu content creator. Content creator ni adalah kerja. Okey. Jadi dia perlulah membawa kameranya, perlu membuat konten untuk menampakkan apa yang tengah terjadi, apa yang dia berikan kepada orang, dan duit daripada konten tu dia akan pusing lagi kembali untuk membagi bantuan. Itu content creator kerjanya. Daripada kamu yang komen-komen begitu, baring-baring di rumah, dan satu lagi untuk bapak tadi tu, gara-gara bapak tadi tu kena komen sudah semua, komen-komen masuk Bali apalah itulah inilah, gara-gara mulut badan binasa. Jadi hati-hati, gara-gara mulut badan boleh binasa. Jadi setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita ni adalah kita punya apa orang panggil lah, ibarat racun lah. Boleh katakan ibarat racun lah, sebab kalau kau keluar kau sakitkan hati orang lain, dia akan terjangkit. Terutamanya Aisar Khalid bukannya influencer kecil guys ya. Aisar Khalid influencer besar. Kalau aku yang bagi bantuan di sana, siapa mau tengok aku pula? Tengok Aisar Khalid influencer besar. Jadi memang kalau dia datang memang akan ramai lah. Tapi tidak perlu juga bapak tu mengalau-ngalau dengan suara-suara tinggi begitu, mau bergaduh, mau ajak orang berantem gara-gara itu mungkin kampungmu sendiri. Kalau kau kena, bapak tu kalau kena yang orang-orang betul-betul berani, macam mana? Peduli kau di kampungmu digasaknya kau tu? Betul ke? Yang gara-gara di dalam kampung tu Aisar datang bagi bantuan, kau boleh teriak-teriak begitu. Kau pikir semua orang di dalam kampungmu tu setuju dengan kau kah? Apa yang tengah berlaku tu? Orang datang bagi bantuan, kau pergi marah-marah, memang kau kena belasah ramai-ramai lah. Memang bodoh lah aku rasa pemikiran bapak tu. Okay guys, tapi apapun aku doakan yang terbaik untuk Aisar Khalid. Kalau boleh balik lah Aisar ke Malaysia ni, sebab banyak juga bantuan-bantuan ni. Nanti kau kena kecam lagi. Nanti kau kena kecam lagi oleh orang-orang Indonesia dan Malaysia ni, tukang-tukang kecamnya. Jadi kau balik lah ke Malaysia ni, kau bantu dulu mangsa-mangsa banjir yang ada di Kelantan dan Sabah ni. Lepas tu nanti kau balik lagi ke Indonesia untuk memberikan bantuan di sana. Tidak salah untuk mencari konten di berbagai negara. Okay, tidak salah. Itu tidak salah sebagai content creator. Okay, tapi sampai situ salah reaction aku, dan see you in the next video yang kau berrekod now.